Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur malam ini kami kembali boleh melaksanakan pertemuan virtual dalam acara bekal. Bapak sertai kami semua yang hadir di sini, supaya pengajaran yang kami terima dapat kami pahami dengan baik. Berkati pula Romo Vitus, supaya pengajaran yang disampaikan penuh hikmat. Sarasana yang kami gunakan pada malam hari ini, supaya tidak ada gangguan, sehingga acara kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, doa ini kami unjukkan hanya kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pengajaran ini, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal tentang tata tertib, tata cara pertemuan Zoom ini. Semua mic peserta itu akan di-mute kecuali pengajar saja selama pengajaran. Mohon peserta mengambil tempat yang nyaman agar dapat mengikuti pengajaran ini dengan baik dan dapat berkonsentrasi dengan baik pula. Mohon Ibu Bapak sekalian yang hadir di dalam Zoom ini dapat menggunakan atau memakai pakaian yang layak dan pantas. Mohon peserta menulis nama dan juga nama lingkungan dan paroki, dan juga nomor HP di dalam chat Zoom ini sebagai dokumen kehadiran. Bila diizinkan, nomor HP dari Ibu Bapak yang belum menjadi anggota grup WhatsApp grup Sahabat Kitab Suci dapat kami masukkan ke dalam grup. Peserta yang ada pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di dalam chat WA sini, chat Zoom. Jika memungkinkan nanti kita lihat situasinya, pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditulis di chat bisa disampaikan secara langsung. Nanti sebelum doa penutup, kita semua yang hadir untuk akan berfoto bersama, mohon semua videonya bisa ditampilkan untuk diambil gambar bersama-sama. Pengajaran akan dimulai pada malam hari ini dengan judul Hope Without Hope. Kami persilakan Romo Vitus untuk memberikan pengajaran kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, sahabat-sahabat Kitab Suci. Saya terima kasih atas undangan untuk mengisi refleksi atau renungan di sekitar kisah Allah atau belajar kasih Allah yang mana tadi? Atau kisah kasih Allah. Memang sesuatu yang menarik kalau kita pikirkan bahwa sebenarnya hanya mendalami kisah Allah kita menjadi tahu tentang kisah kita sendiri. Nah, saya akan share screen-nya nanti. Sorry, karena ada sound nanti saya harus. Ya, tadi sudah dikatakan oleh MC Pak Santoso, Hope Without Hope judulnya aneh memang karena waktu ditanya refleksi apa yang mau ditampilkan, itu tentang iman, harapan, atau kasih. Mau bicara tentang eskatologi, tapi bukan bicara tentang hal di akhir zaman, tentang api penyucian, bukan yang seperti itu.
akan bicara tentang pengharapan Kristiani, atau lebih tepat teologi pengharapan kalau dikatakan sebagai eskatologi. Saya harap gambarnya sudah kelihatan. Nah, judul Hope Without Hope ini ya dibuat sedemikian, ya memang bukan saya menciptakan, karena ini berasal dari kitab suci. Nanti kita akan lihat dari mana. Tapi jelas kata yang dipilih ini memang membuat kita berpikir bahwa harapan tanpa harapan itu bagaimana bisa dipahami dan dihayati dalam hidup sebagai orang Kristiani. Memang tema yang ditampilkan itu tidak bisa dilepaskan dari masa Advent ini yang sedang kita masuki. Sudah minggu yang kedua, lilinnya sudah 2 yang nyala kan. Nah, masa ini memang masa penantian, dan itu tidak lepas dari pengharapan tentu saja. Penantian yang kita harapkan nanti dengan perjumpaan atau kelahiran Sang Juru Selamat. Ini tema pokok dalam masa Advent yang bisa misalnya dirunut dari apa yang ditulis oleh Keuskupan Agung Keuskupan Bogor misalnya, pupuklah pengharapan, wartakanlah kasih, bagikan sukacita dan bawalah kedamaian. Kurang iman di sini sebenarnya, tapi memang kita mau bicara tentang 3 keutamaan teologal itu, 3 keutamaan iman, harapan, dan kasih. Pertanyaan yang sering memang muncul kalau kita berpikir tentang iman, harapan, dan kasih, sesuatu yang sangat klise kadang-kadang. Klise itu artinya sudah sering kita dengar sampai tidak ada lagi arti yang pas, yang betul, yang sebenarnya menantang kita untuk berpikir gitu. Misalnya, orang sering mengatakan, ya itu pesannya adalah iman. Tapi sebenarnya apakah arti iman Kristiani? Yang hidup, yang dinamis, atau orang sering mengatakan sekarang yang smart, iman yang smart, artinya cerdas gitu. Artinya iman yang bisa menjawab semua pertanyaan. Iman yang bertanggung jawab berarti dalam arti menjawab persoalan-persoalan. Bagaimanapun sesuatu yang tidak kita akan pikirkan hanya sekedar kata yang begitu biasa dipakai sehingga akhirnya tidak punya makna lagi. Begitu juga harapan. Apa artinya pengharapan dalam keadaan yang gelap dan sulit seperti yang kita hadapi sekarang ini di masa pandemi? Yang tampaknya bahkan tanpa harapan pasti. Nah, di sini harapan tanpa harapan pasti itu maksudnya memang harusnya menyebarkan harapan, bukan menyebarkan atau menularkan COVID. Dan akhirnya kasih. Apakah artinya kasih yang betul-betul Kristiani? Yang otentik, unconditional love, tanpa syarat. Saya kira ketiga keutamaan ini, iman, harapan, dan kasih memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita membicarakan teologi tentang harapan, sebenarnya kita melihat apa artinya iman, yang kemudian menjadi semakin jelas dan nyata dalam pengharapan Kristiani, yang akhirnya berujung pada bagaimana kesempurnaan yang kita alami dalam kasih itu. Nanti kita akan melihat satu persatu, meskipun barangkali tidak akan selesai seluruhnya. Saya memang akan bicara sekitar 45 menit saja. Nanti kita lanjut diskusinya. Nah, harapan tanpa harapan. Kata ini muncul dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia ini, di Alkitab kita, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Jadi berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Maka ditulis harapan tanpa harapan itu. Memang yang ditunjuk di sini adalah Abraham tokohnya. Seperti yang diungkapkan oleh surat kepada jemaat Ibrani. Ya, Abraham di situ dipandang sebagai tokoh bapak dari orang-orang yang percaya. Masih surat pada
jemaat di Roma di ayat sebelumnya dikatakan ayat berikutnya, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya Abraham sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya itu. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita mengatakan hal itu berarti imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, artinya apa? Pertama-tama bahwa Abraham bapak beriman. Tapi ini bukan satu rumusan yang ditulis untuk dihafal. Bukan soal kebenaran intelektual. Gitu. Iman sendiri di dalam surat pada jemaat Ibrani bab 11 ayat 1 itu dikatakan definisinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari pengharapan dan bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu menurut di Verbum memang disebut sebagai jawaban atas wahyu Allah dalam penyerahan diri Allah yang bebas dengan ketaatan kepada Allah pewahyu itu. Ketaatan di sini adalah ketaatan iman itu. Iman itu bukan hanya menyangkut penerimaan kebenaran secara intelektual. Maka ketaatan iman di sini bukan dalam arti mendapat 100 ketika ujian kitab suci atau teologi begitu. Tetapi penyerahan radikal seluruh kemanusiaan kita pada Allah yang memberikan diri. Perwahyuan Allah dalam paham iman Kristiani itu adalah Allah yang begitu mencintai kita manusia, begitu mencintai dunia sehingga dia memberikan putranya. Satu pemberian diri dari Allah yang menuntut jawaban dari kita. Kalau kita diberi rahmat, diberi berkat, dan apa jawaban kita? Kalau bukan terima kasih itu. Menerima kasih Allah itu. Maka terima kasih itu jawaban iman atas pemberian diri Allah kepada kita itu. Nah, melihat tokohnya Abraham itu memang seperti yang diungkapkan oleh surat pada jemaat Ibrani bab 1 tadi, bab 11 ayat 1, definisi iman menjadi nyata dari tokoh-tokoh yang ditampilkan di seluruh bab 11 itu, tapi terutama Abraham, karena begitu digarisbawahi dengan banyak ayat yang dikhususkan untuk untuk tokoh ini. Karena iman Abraham yang pertama, kita ambil kutipan dari ayat 8 sampai 10 ini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang asing, yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi Abraham berangkat dari rumahnya yang nyaman, yang aman, ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Tidak tempat yang asing memang. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di sini disebut tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Kita tahu bahwa tentu saja ketika Yakub lahir, Abraham sudah mati, sudah meninggal dunia. Karena itu ini sebenarnya mau menunjukkan kemah apa dalam arti tiga bapak bangsa yang disebut Abraham, Ishak dan Yakub. Satu rumah yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dasarnya. Jadi sesuatu bisa kita katakan dasar iman. Iman akan Allah yang hidup karena apa? Para bapak bangsa ini justru dalam imannya seolah-olah hidup terus gitu. Aneh kan? Karena dikatakan ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Maka tidak salah kalau Yesus mengatakan pada orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan bahwa mereka sesat karena tidak kenal, tidak tahu kitab suci bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Allah Abraham,
Ishak dan Yakub. Karena mereka orang-orang beriman. Pertama, ada sesuatu yang langsung menarik perhatian kita bahwa ternyata iman yang seperti itu membuat seseorang sebenarnya masuk dalam satu kekekalan tertentu. Ya kan? Dalam konsep tradisi Israel tadi dikatakan iman Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka dikatakan bahkan di surat Ibrani tadi tinggal dalam satu kemah. Nah, yang kedua, lebih hebat lagi ketika Abraham dikatakan karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Satu-satunya yang ditunggu-tunggu anak ini. Akhirnya lahir juga dari Sarah, istrinya yang sudah tua dan mandul. Tapi ternyata ketika Abraham dikatakan di sini dicobai. Allah tidak mencobai lebih dari kemampuan kita. Dalam arti itu satu ujian memang. Untuk mempersembahkan Ishak. Anaknya satu-satunya yang harusnya memegang atau menjadi pewaris janji keturunan yang banyak itu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi lihat dari sana saja sudah ada seperti satu keyakinan bahkan seandainya anaknya dipersembahkan pun Allah masih berkuasa membangkitkan orang mati. Tidak bisa dikatakan bagaimana kepercayaan Abraham ini sampai ke titik ini. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Artinya dipersembahkan, tapi Abraham tahu bahwa ini anaknya. Dari sana nanti Allah akan memenuhi janjinya sendiri. Dari anaknya yang sebenarnya dipersembahkan. Maka dalam arti apa ini sebenarnya iman Abraham yang mempersembahkan Ishak? Karena tahu bahwa nanti ia akan menerimanya kembali. Itu bukan sekedar iman yang teoretis, iman yang menerima begitu saja, pasrah saja. Tidak. Iman ini iman yang betul-betul bergerak. Iman Abraham itu iman yang percaya pada siapa yang membuat dia keluar dari tempatnya sendiri, yang aman dan nyaman itu, dari keluarganya, dari negerinya, untuk berpegang pada sesuatu yang dia tidak kenal. Iman Abraham itu iman yang relasional, yang personal. Tapi sekaligus karena ada interpersonal itu, ada hubungan antar pribadi. Iman Abraham itu satu proses perjalanan, satu pengalaman perjumpaan yang hidup dengan pribadi yang akhirnya diakui sebagai Allah itu. Yang terus dihayati dalam perjuangan hidupnya untuk tetap setia pada janji Allah. Artinya Abraham sendiri jatuh bangun dalam penghayatan. Iman Abraham adalah iman dalam perjalanan. A journey of faith gitu. Dan ini sebenarnya bicara tentang kita. Kita juga seperti dikatakan dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti hidup kita itu pertama-tama, dan tentu ini bicara tentang orang Kristen, adalah walking by faith, not by sight. Gitu. Itu berarti apapun yang kita buat, yang kita hadapi, itu berangkat dari keyakinan tadi. Sekecil apapun iman kita. Seperti dalam cerita ini, kalau di Injil Matius paralelnya, kisah ini muncul sesudah perkataan Yesus ini muncul sesudah murid-murid yang tidak bisa mengusir setan dari seorang anak yang sakit ayan itu. Lalu di Injil Lukas beda. Rupanya kata-kata Yesus iman sebesar biji sesawi ini muncul dalam konteks pengampunan. Kalau di Injil Matius bab 18 kata-kata apakah bagaimana saya harus mengampuni dosa saudara yang datang kepada saya 7 kali.
Di situ bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu dikatakan kemudian kesulitan untuk mengampuni itu juga berasal dari iman. Maka kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tapi jawab Yesus, berarti soal mengampuni itu juga butuh iman. Kata Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan ia akan taat kepadamu. Terbantun itu artinya tercabut gitu dan pindah di laut. Tidak usah dibayangkan karena memang iman itu bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi percaya atau tidak percaya? Punya meskipun kecil sekali atau tidak punya. Dan itulah iman Abraham. Tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditawar sebenarnya. Maka dari situ lalu kita tahu bahwa iman Abraham itu memang pertama-tama soal relasi. Soal hubungan dengan pribadi yang dia mau kenal dan dia mau memberikan seluruh hidupnya, masa depannya untuk dia. Iman yang seperti ini, iman yang betul-betul aktif dan dinamis. Dalam rumusan yang lain saya menyebut ini, iman dalam situasi kita, manusia yang punya banyak keterbatasan. Betul kita tahu bahwa kekuatan kita itu kadang-kadang lebih besar daripada yang kita sendiri bayangkan. Ada saat-saat di mana kita sudah merasa capek dan tidak mampu lagi, tapi sebenarnya ternyata tidak tahu dari mana kita masih punya kekuatan untuk bangun. Iman dalam situasi batas daya kemampuan, seperti dalam cerita perempuan yang sakit pendarahan itu. Situasinya tanpa harapan. Ibu itu sudah berkeliling untuk mencari obat untuk sakitnya. Itu dia ada dalam situasi di batas daya kemampuan manusia. 12 tahun. Dalam situasi tersebut, usaha komunikatif terancam macet. Artinya apa? Usaha komunikatif, usaha untuk terus mencari dokter, mencari orang yang mampu. Karena apa? Lama-kelamaan, orang yang seperti ini juga bisa dianggap merepotkan orang lain, bisa ditinggalkan, karena ya sudah penyakitnya memang begitu. Lalu dimasukkan dalam satu stereotip yang memang seolah-olah wanita yang najis, yang tersingkir karena dihukum oleh dosa-dosanya sendiri. Bayangkan orang yang memang keluar dari rangkulan atau lingkungan rahmat Tuhan seolah-olah. Maka saya senang sekali dengan gambar yang membayangkan gambarnya Yesus yang memakai jubah rabi itu yang ada garis-garisnya karena lambang warna biru itu lambang langit. Sepertinya wanita ini yang sampai terbungkuk dan tertunduk-tunduk karena tidak mau juga kelihatan orang, mengendap-endap dari belakang untuk menjamah jubah Yesus itu seperti menggapai tangannya untuk mencapai langit, mencapai surga. Kalau masih bisa mendapatkan perhatian dari yang ilah. Dan itulah, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kita tahu ceritanya, lanjutannya, murid-murid sendiri yang kemudian mengulang pertanyaan ini. Kamu lihat sendiri, begitu banyak orang berdesak-desakan di sini, dan masih bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Seolah-olah para murid tidak sadar bahwa sebenarnya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Yesus. Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Tapi orang tidak tahu. Hanya wanita itu. Satu sentuhan yang berbeda dengan senggol-senggolan karena orang berdesak-desakan. Murid-murid merasa bukan sentuhan itu. Tapi satu
senggol-senggolan yang tidak disengaja yang memang bisa mengganggu, tapi ternyata sebenarnya dirasakan oleh wanita itu berbeda. Hidup jika manusia sudah sampai pada batas daya kemampuannya, memang menuntut jawaban yang kreatif. Pengalaman kandasnya usaha komunikatif yang senantiasa sebenarnya tidak mau kandas, menuntut sikap aktif. Satu loncatan untuk keluar dari diri sendiri. Kenapa saya katakan begini, pengalaman usaha komunikatif yang senantiasa tidak mau kandas, padahal kenyataannya kandas juga. Kandas itu artinya jatuh gitu, selesai. Orang merasa bahwa akhirnya gagal juga. Pengalaman gagal termasuk dalam usaha untuk menangani penderitaan COVID yang tiba-tiba menyerang atau tiba-tiba masuk dalam di antara keluarga kita misalnya, yang kadang-kadang kita tidak bisa bayangkan, lalu membuat kita tidak bisa lagi berkata-kata. Itu membuat kita tidak bisa lagi bicara karena takut, karena paranoid, karena dengan semua kekhawatiran dan kecemasan yang muncul dengan muncul kekhawatiran dan kecemasan, maka itu pengalaman yang mencatat untuk keluar dari diri sendiri, orang yang menunggu di sana. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Akhirnya dia keluar dari ketakutannya dan jujur memberitahukan semua. Maka kata Yesus pada perempuan itu, lihat yang dikatakan oleh Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang menggapai langit tadi. Iman yang menjamah jubah. Meskipun ada risiko orang akan mengatakan kalau tahu, melarang dia karena apa? Orang yang sakit pendarahan dan menjamah. Seorang rabi seperti ini, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Satu konfirmasi atau peneguhan sebetulnya, karena ibu ini sudah merasa sembuh dari penyakitnya. Ketika tenaga atau berkat itu keluar dari diri Yesus ketika dia menjamah jubah yang bergaris-garis biru tadi. Rasa lampaui aturan-aturan manusiawi yang kadang-kadang terus menjadi keributan bagi kita karena apa? Kita tidak melihat rahmat yang melampaui segala aturan manusia. Kita melihat segala aturan manusia. Ibu ini justru malah seharusnya dikatakan tidak pantas dan najis bahkan. Tapi ternyata justru dipuji oleh Yesus. Saya jadi ingat cerita lain, kisah si buta dari Yeriko itu di Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lain dengan Matius yang memang ditonjolkan ceritanya Yesus yang memegang mata orang buta itu dan menyembuhkan mereka. Seperti permintaan mereka. Karena ada 2 orang buta di Injil Matius. Tapi di Injil Markus, Bartimeus ini sebenarnya Yesus. Bartimeus ini bangun dari situasi, dari posisi duduknya sebagai pengemis, meninggalkan jubahnya, jubah yang mungkin dipakai untuk menangkap uang recehan yang dilemparkan kepadanya, karena dia orang minta di pintu gerbang Yeriko itu, dan pergi mendapatkan Yesus. Bahwa ditentang orang lain yang tadinya mau diamkan dia, menyuruh dia diam karena mengganggu, menyuruh dia bisu karena masyarakat ternyata tidak memperhatikan bahwa orang buta ini masih punya panca indera yang lain yang tidak cacat. Telinganya masih aktif dan tidak tuli, dan karena itu Yesus memanggil dia.
Dan karena itu Bartimeus bangun dan pergi meskipun dia masih buta. Tapi imannya membuat dia berjalan. Imannya membuat dia melihat. Maka ada dorongan dinamis dalam hidup yang tidak mau begitu saja menyerah dalam penolakan atau kepasrahan buta. Dorongan tersebut bagi orang beriman tidak cukup dikatakan berasal dari pengalaman kasih manusiawi saja. Betul, dengan orang-orang yang kita cintai, kita berani berkorban dan mau memberikan segala-galanya, tapi tidak cukup pengalaman kasih manusiawi saja. Pengalaman dalam situasi batas daya kemampuan manusia, dalam situasi manusia, menantang orang beriman manusia untuk mempertanyakan imannya sendiri secara jujur. Patung Bartimeus sendiri secara jujur yang dibuat oleh patung Amerika yang biasanya gambar-gambar orang buta yang disembuhkan dari Yeriko itu tercampur aduk. Nah, tapi ada satu yang khas yang rupanya orang bisa langsung lihat ini pasti Bartimeus. Karena apa? Jubahnya dilempar. Di Injil-Injil yang lain tidak dikatakan demikian. Seolah-olah Bartimeus itu meninggalkan segala-galanya, menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi satu ciptaan yang baru. Melihat dan mengikuti Yesus. Maka benar kalau cerita yang tadi kita tinggalkan, cerita anak Yairus yang memang diselingi oleh cerita wanita yang sakit pendarahan itu. Jadi kisahnya belum selesai tadi. Ternyata menyimpan sesuatu yang sangat menentukan dalam iman yang bergerak, yang meloncat keluar dalam situasi ketidakmampuan manusiawi ini. Nah, itu yang terjadi ketika Yesus baru saja mengatakan kata-kata yang indah kepada wanita tadi. Lalu ada orang dari keluarga Yairus yang mengatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru? Itu berarti Yairus ikut menyaksikan apa yang terjadi dengan perempuan yang sakit pendarahan itu. Ikut menyaksikan apa yang terjadi ketika iman yang relasional itu melompat keluar dan akhirnya menemukan tujuannya, kepenuhannya, kesembuhannya. Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang dari keluarga Yairus itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Apa artinya percaya saja di sini? Pasti bukan soal percaya dalam arti menerima kebenaran saja. Percaya karena tahu bahwa Yesus orang yang hebat, yang pasti. Percaya di sini tentu saja sesuatu yang sulit, mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Begitu yakinnya Yesus. Bahkan seperti nanti tentang sahabatnya, Lazarus, yang juga dikatakan Lazarus tertidur, di sini juga Yesus mengatakan, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Bagi orang yang percaya, ya, seperti seolah-olah tidak ada kata terakhir yang namanya kematian. Meskipun keluarga Yairus sudah melihat dengan cara yang begitu mengerikan jenazah yang ditutup begini, karena memang tidak ada harapan lagi. Untuk apa engkau menyusah-nyusahkan guru? Untuk apa guru harus memegang orang mati sehingga nanti menjadi najis? Tapi ternyata justru Yesus sendiri yang mengatakan, jangan takut, percaya saja. Nyataannya, anak ini yang umurnya 12 tahun akan dipegang tangannya oleh Yesus dan dibangkitkan kembali. Sama seperti ibu itu dipanggil oleh Yesus. Anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian juga anak Yairus ini disebut oleh Yesus, hai anakku bangunlah, talita kum. Justru karena anak-anak ini yang kemudian seperti diberikan kembali warisan atau kemampuannya untuk membawa kehidupan, karena mereka adalah ibu-ibu yang memang adalah wanita yang kemudian bisa menghasilkan keturunan. Ibu tadi yang sakit pendarahan tidak bisa menikah atau menemukan suami karena sakitnya itu. Tapi dengan demikian, sudah disembuhkan, dia bisa bersuami. Bisa menghasilkan keturunan. Anak Yairus ini yang umurnya 12 tahun, sudah masuk masa akhir balik pada waktu itu, tentu saja. Maka menjadi kesedihan bapaknya ketika anak ini mati. Tapi ternyata Yesus mengembalikan kehidupan itu supaya diteruskan, supaya prokreatif. Anak ini nanti akan juga menghasilkan keturunan. Tapi ini ya menunjukkan bahwa ternyata iman itu tidak selesai dengan jenazah yang dibungkus, yang menjadi tanda, yang menjadi simbol satu keterpisahan. Terutama pada situasi kita di masa pandemik ini. Gambar ini viral kemana-mana, membuat orang betul-betul sadar dan takut bahwa kematian itu adalah keterpisahan. Sudah mulai sejak dari orang masih hidup, distansi, jarak yang harus diambil, bahkan dengan orang yang paling dicintai, keluarga dekat, yang bahkan tidak bisa diantar ke makam. Kematian menjadi tanda paling nyata keterpisahan antara manusia dengan Allah. Dalam kegelapan maut itu, manusia dari dirinya sendiri tidak mampu bahkan menyerahkan diri kepada Allah karena situasi kemalangan akibat dosa yang menandai sejarah umat manusia. Seperti kata Santo Paulus, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kadang-kadang bahkan niat baik pun sulit sekali untuk dipertahankan karena kenyataan kedosaan. Dan kematian menjadi satu tanda nyata keterpisahan itu. Kematian dalam situasi pandemi semacam ini seolah-olah mengambil apa yang dari kita, seninya menghadapi kematian. Artinya mengantar orang menuju perjumpaan yang terakhir dengan Sang Pencipta. Hilang apa yang disebut ars morendi itu. Seni menghadapi kematian karena apa? Direnggut oleh para petugas yang memang melarang orang untuk menyentuh dan berada dekat dengan keluarga yang dicintai. Maka kembali kita ingat cerita tentang Lazarus, di mana Maria dan Marta yang memang mengulang kata-kata itu, seolah-olah mereka menyesal bahwa yang namanya sahabat dekat, tapi ternyata justru ketika diberitahu bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak hadir. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata-kata Marta yang diulang kemudian oleh Maria. Kata-kata yang sebenarnya dalam situasi kita sekarang seperti satu teriakan iman dari orang-orang yang mencoba mencari apa artinya percaya pada Tuhan, apa artinya percaya pada Allah pada masa pandemik ini. Pertanyaannya bukan lagi di mana Engkau Tuhan, tapi siapa Engkau Tuhan? Kenapa Engkau membiarkan semua terjadi? Tapi kita lupa bahwa ada satu ayat, mungkin ini ayat di mana kalimat paling pendek ditemukan, hanya 2 kata. Di dalam ayat 35 itu, Yesus menangis. Dan kita tidak sadar bahwa Yesus pun menangis untuk kita. Justru karena kedosaan dan kemalangan kita. Karena tidak bisa pasrah dan begitu percaya untuk melompat seperti dia. Dan benar, film ini mari kita sejenak saksikan untuk melihat bagaimana suasana atau emosi yang memang ditampilkan dengan kisah Lazarus itu.
that has been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. My brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Yeah, Lord. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Go and bring thy sister. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Where have you laid him? Lord, come and see. Behold, how he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Lazarus, come forth.
Loose him and let him go. Channel ini sehingga kita bisa menikmati film cuplikan itu dengan subtitlenya. Saudara-saudari tadi perhatikan bahwa rumusan dan jawaban dan pertanyaan orang-orang termasuk Maria dan Marta itu seperti yang sering kita pikirkan, seperti yang sering kita lakukan. Kita menjawab dengan rumusan iman, dengan rumusan kebenaran. Benar, betul, tapi teoretis yang memang ketika Yesus mengatakan pada Marta, percayakah engkau? Marta langsung menjawab. Seolah-olah satu rumusan yang memang harus dinilai dalam ujian begitu. Begitu juga pernyataan orang-orang itu. Tidakkah ia bisa menghidupkan orang ini? Sebenarnya satu protes. Sebenarnya satu sikap tidak percaya juga. Karena apa? Mempertanyakan Allah sendiri. Ada sebetulnya apa yang dibuat oleh Yesus itu justru mengajak orang untuk terlibat dalam penyerahan dia seutuhnya pada Bapa. Dia sendiri berdoa, minta kepada Bapanya. Seolah-olah bukan dari Yesus kekuatan itu, tapi dari Bapanya. Maka ini yang kadang-kadang kita sulit praktekkan juga karena apa? Justru karena kita sering hanya berhenti di kepala dan tidak betul-betul masuk ke dalam hati. Cerita yang sering kita dengar, yang sudah kita hafal juga ini. Peristiwa salib itu memberi makna hidup manusia yang terbatas dalam kematian. Tapi kita tahu bahwa juga bagi Yesus, kematian merupakan kegelapan. Injil Lukas menceritakan bagaimana keringat mengalir seperti titik-titik darah itu. Di Lukas 20:4. Bagaimana Yesus sendiri di atas salib berseru, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun kegelapan maut itu dipatahkan dengan penyerahan diri Yesus di salib yang diterima oleh Allah Bapanya dalam kebangkitan. Penyerahan diri itu seperti kata Jürgen Moltmann, disambut Bapa dengan memberikan hidup ilahinya dalam kebangkitan. Karena Allah sungguh-sungguh kena dengan kematian putranya. Artinya, tidak mungkin Allah diam saja melihat orang benar yang menyerahkan diri seperti ini. Perendahan diri anak Allah disalib menghadirkan Allah dalam sejarah kemalangan kita manusia. Allah yang hadir dalam kematian. Yesus itu berarti kematian manusia hadir dalam Allah. Artinya kematian manusia menjadi sesuatu yang bagi Allah tentu saja tidak diabaikan. Kematian manusia itu membuka satu hubungan baru. Pintu keabadiannya justru. Maka kebangkitan pertama-tama berarti bahwa Allah menyambut penyerahan diri Yesus dalam wafatnya, sehingga hidup Yesus menjadi penuh dalam hidup Allah karena Roh Kudus. Masuk dalam keterlibatan yang akhirnya penuh. Yesus yang menyerahkan rohnya, dan Allah yang memberikan roh ilahinya sehingga Yesus bangkit. Warta kebangkitan Yesus mengantar keabadian itu ke dalam dunia kita yang fana. Hidup Allah ke dalam hidup dan kematian manusia. Dengan demikian Allah tampil sebagai akhir dari segala-galanya. Lalu segala sesuatu mendapat batasnya
bukan pada dirinya sendiri yang memang tidak kekal, melainkan dalam diri Allah yang kekal. Nah, itulah yang orang Kristiani percaya. Maka ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini bukan satu rumusan iman yang hanya diterima dengan pengetahuan akal saja. Bukan, tapi sesuatu yang dihayati, dirasakan, dan akhirnya tidak mungkin Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup kalau dia sendiri tidak merupakan sumber dari kehidupan itu. Karena bagaimana dipisahkan begini? Hanya orang yang mengalami hidup itu, yang punya hidup itu, ya, bisa bangkit dengan demikian. Kalau dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, itu berarti seolah-olah untuk mengalami kebangkitan, orang harus masuk dari hidup, kematian, dan akhirnya hidup lagi. Menjadi sesuatu yang sebenarnya proses yang akhirnya membuat orang tidak takut pada kematian. Karena itu tidak kata terakhir. Justru karena ada kata kebangkitan ini. Justru karena ada pribadi yang dijumpai. Justru karena ada dia menanti di lorong, di ujung tunnel masa pandemik ini yang tidak pernah akan kita tahu kapan akan berakhir. Tapi orang yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai ke arah kesimpulannya, harapan tanpa harapan itu berarti harapan tanpa dasar untuk berharap. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa mengatakan bahwa ya dia akan sembuh. Toh kita masih dalam iman, di dalam pengalaman batas daya kemampuan manusiawi ini, mau tidak mau menjadi aktif. Artinya segala sesuatu yang bisa kita usahakan supaya orang yang kita cintai itu tetap hidup. Karena harus melompat. Beriman dalam pengharapan semacam ini berarti meloncat keluar menuju Allah meskipun dalam kegelapan. Percaya bahwa penyerahan diri sepenuhnya itu akan disambut oleh Allah. Itulah yang disebut pengharapan. Yaitu dinamika yang menggerakkan hidup dengan daya gerak karena keselamatan Allah sendiri. Sehingga manusia sanggup keluar dari dirinya sendiri, kurang NY, menuju kepada Allah, kepenuhan hidupnya. Artinya, dengan demikian menjadi orang Kristen sebetulnya tidak bisa takut. Gitu. Karena justru ditarik oleh daya gerak keselamatan Allah ini. Itulah corak pengharapan Kristiani, yaitu pengharapan sebagai harapan yang melawan segala harapan. Tidak ada kata lain yang begitu paradoksal dan kontradiktif karena apa? Orang Kristiani mau tetap berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Optimis benar ini, kecuali pada kesetiaan Allah yang telah membangkitkan Yesus. Dan optimisme Kristiani ini, dari pengharapan Kristiani ini, yang mengurai simpul-simpul keruwetan masalah hidup kita. Karena apa? Kadang-kadang masalahnya hanya karena kita tidak bisa melihat yang positif. Begitu positifnya sampai akhirnya yang negatif pun ya, membuat kita tetap percaya bahwa di ujung tetap ada terang. Itu sebabnya ketika Paulus bicara tentang iman, harapan, dan kasih, memang dikatakan kemudian dengan sesudah madah kasih itu, Paulus mengatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kalau kita bicara tentang iman, yang percaya dan setia teguh dalam pengharapan yang tidak mau luntur dan kalah meskipun tidak ada lagi alasan untuk berharap, itu masih bicara tentang waktu, masih bicara tentang saat, kapan akan sampai pada ujungnya. Tapi ternyata ketika orang sampai pada kasih itu sebetulnya yang menjadi gerak di antara tiga keutamaan ini. Kasih itu yang akhirnya paling besar karena justru disitulah tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi saat-saat yang membuat kita bisa ragu dan takut. Karena apa?
hanya ada perjumpaan. Kasih itulah yang ditampilkan dalam film pendek tadi, Yesus yang memeluk Maria dan Marta dan ikut menangis. Maka benar kalau kita tidak tinggal dalam galauan atau pesimisme dari penulis kitab Pengkhotbah itu yang bicara tentang waktu dan saat, seolah-olah rutin dan kenyataan di mana kita tenggelam di dalam situasi yang betul tidak menentu, di rumah terus, dan akhirnya tidak sadar bahwa ternyata kita menjadi tidak berani lagi keluar. Apakah untungnya pekerjaan yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Kata pengkhotbah, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia memang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenyataan kemalangan kita yang membuat kita tidak sadar bahwa Yesus menangis untuk kita. Tidak sadar bahwa ternyata ada sesuatu sebenarnya, kekekalan dalam hati. Yang justru menunjukkan kenyataan tadi, siapa yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Seperti doa dan kerinduan Santo Agustinus, dari uskup dari Hippo itu. Tuhan, Engkau menciptakan kami bagi dirimu. Dan dirimu sendiri ya Tuhan, dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka beristirahat dalam Engkau. Artinya, di situ sebenarnya kekekalan sudah mulai. Tapi terselubung dengan banyak hal yang membuat kita kadang-kadang ragu dan tidak percaya. Maka iman dalam keadaan batas daya, justru ketika menjadi satu pengharapan, membuat imannya dinamis, lalu akan melompat untuk bertemu dengan Dia yang sudah menanti di ujung. Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak akan habis, kasih tanpa syarat yang abadi. Terima kasih, itu renungan tentang pengharapan Kristiani yang memang tentu saja masih banyak aspek lain yang bisa dikembangkan, seperti aspek teologis bahwa pengharapan Kristiani itu selalu sudah dan belum. Kita sudah bertemu, tapi ternyata belum sepenuhnya. Kita sudah merasakan pengalaman itu, sudah mulai tergerak oleh pengalaman-pengalaman yang kita hayati dan kita alami dengan Yesus dalam perjumpaan dengan kitab suci. Tapi ternyata itu juga belum membuat kita yakin bahwa kita sudah sempurna. Tidak pernah akan sempurna sampai pada kepenuhan iman itu, di mana kita harus melompat sendiri dan orang lain tidak bisa mewakili dalam kenyataan pengalaman kejatuhan kita, pengalaman keterbatasan kita, pengalaman kematian kita. Tapi kita tahu bahwa pengharapan akan Yesus yang bangkit menjadi satu partisipasi yang paling hebat karena akan melibatkan kita, merangkul kita dalam kasih ilahi itu. Kasih Allah yang sama. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC kalau ada pertanyaan. Terima kasih Romo Vitus. Ya, sangat menarik pemaparan dari Romo Vitus tentang harapan tanpa harapan, yang sedikit membingungkan juga yang baru mendengarnya nih. Di chat ini belum terlihat ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta, Romo. Ya, karena sudah di pertanyaan kita itu kadang-kadang teoretis. Kalau melihat pemaparan dari Romo tadi, harapan tanpa harapan, itu mestinya kondisi harapan tanpa harapan itu nyata sekali ya, Romo. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu terjadi. Sangat nyata. Sangat nyata. Mengapa itu bisa terjadi seperti itu, Romo? Tanpa harapan itu karena apa? Karena keterbatasan kita. Karena situasi kemalangan yang memang cukup
pergi untuk menemani orang yang dibawa ke pemakaman, meskipun bukan korban COVID ya. Tiba-tiba di Pondok Rangon kita melihat begitu banyak antrean, membuat kita paranoid. Itu situasi harapan tanpa harapan juga. Membuat kita takut betul. Apalagi dengan foto dari helikopter begitu. Bagaimana areal pemakaman yang tadinya kosong tiba-tiba jadi penuh gitu. Apa yang kita katakan kalau bahwa situasi ini tidak nyata-nyata? Pandemik ini betul-betul membuat kita bertanya tentang iman kita, tentang siapa kita dan siapa Allah. Baik. Silakan kalau bukan pertanyaan, sharing juga boleh. Gitu. Baik, Romo. Tanggapan, ya, Tadi tanggapan. ada teks dari Romo, harapan tanpa dasar. Maksudnya tanpa dasar yang bagaimana, Mo? Tanpa dasar untuk berharap, artinya tanpa alasan. Orang punya harapan itu biasanya pasti punya sesuatu yang menjamin. Harapan tanpa dasar itu berarti tanpa jaminan. Itu. Jaminan. Iya, artinya sesuatu yang membuat kita percaya bahwa nanti dengan obat ini, dengan vaksin ini, dengan akan beres semua. Nah, kalau ternyata tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan itu, lalu harapan Kristiani memang akan tetap berharap meskipun tidak ada jaminan itu. Ngerti? Kayak begitu. Ya. Jadi kalau kita bilang harapan tanpa harapan itu karena harapan yang kita harapkan tadi itu tanpa dasar. Karena kita mengharapkan itu dengan dasar pemikiran kita sendiri. Betul. Dasar pemikiran kita sendiri, termasuk Bapak pikirkan ya, vaksin itu apa bukan pemikiran manusia? Ya. Kemampuan dan kecanggihan teknologi manusia. Harapan tanpa dasar, tanpa jaminan untuk berharap, itu hanya punya dasarnya pada salib dan kebangkitan Tuhan. Itu tadi yang mau sampaikan. Maka itu harapan Kristiani, meskipun nanti vaksinnya gagal, kita masih tetap punya harapan. Itu maksudnya. Dan itu harapan, tanpa jaminan. Jadi kalau ketika kita di dalam kondisi harapan tanpa harapan, itu semestinya harusnya ada harapan ya, Mo. Kalau didasarkan dengan dasar iman gitu. Ya, tapi ini teoritis lagi kan, coba lihat. Gampang dibilang, susah dilakukan. Kita semua tahu bahwa ketika betul mengalami sendiri, baru bagaimana kok seseorang yang sudah jatuh, ditimpa tangga gitu istilahnya, dan masih tetap bertahan. Kalau itu bukan karena imannya yang dinamis, yang aktif tadi. Imannya yang begini, yang harapan tanpa harapan ini. Ada orang-orang yang seperti itu, kita kenal juga mungkin. Ya. Itu tidak bisa dijelaskan dengan cara manusiawi. Tapi juga tidak bisa diteorikan seolah-olah seperti tadi kita bisa mengatakan ya berarti itu harapan yang hanya berdasarkan. Itu benar, tapi waktu kita mau menghadapi kesulitan itu benar-benar kadang-kadang kita sendiri tidak langsung siap meskipun sudah belajar di KPKS, meskipun sudah ikut renungan ini pada malam ini. Nanti saatnya datang itu seperti pencuri dan kita kadang-kadang juga tidak siap. Kita berharap tidak seperti gadis-gadis yang harus pinjam minyak dari gadis yang bijaksana itu. Baik, terima kasih Romo Vitus. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditulis di chat, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Mungkin mic-nya bisa diaktifkan untuk bertanya. Silakan. Iya, Pak San, saya mau bertanya ke Pastor Vitus.
Ya, Ya, silakan. Ya, selamat malam, Borus. malam. Ya, yang saya alami, iman itu up and down ya, Pastor ya. Rasanya sulit untuk bisa konsisten ya, apalagi mempunyai iman seperti Abraham. Tadi kan Pastor menarik jauh banget itu dari kisah Abraham ke kisah Yesus. Di mana Abraham memang imannya begitu besar, disuruh pergi dari negerinya ke negeri yang dia sendiri kan pada waktu itu tidak tahu ini negeri apa. Terus dijanjikan keturunan, dia sendiri sudah tua dan Sarah juga sudah tua tadi disampaikan oleh Pastor Ruby. Nah, kembali ke saya gitu loh. Iman saya juga tidak bisa konstan, stabil, tetapi up and down itulah Pastor ya yang saya rasakan. Jadi kadang-kadang imannya di atas, kadang-kadang imannya di bawah ya dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari ini. Nah, bertolak dari kisah Abraham ya, saya juga melihat bahwa sebenarnya istrinya Sarah pun itu juga imannya tuh enggak stabil gitu loh, Pastor. Kenapa? Karena dia masih tidak percaya bahwa dirinya itu bisa mengandung dan melahirkan istri. Bahkan sebelum peristiwa itu terjadi, dia malah meminta Abraham untuk mengawini Hagar itu sehingga mendapatkan Ismail itu. Nah, apakah dari situ bisa ada satu bisa terlihat bahwa sebenarnya iman Abraham maupun iman Sarah pada waktu itu juga up and down seperti itu, Pastor? Iya, dikatakan kok sebenarnya justru orang-orang beriman ini yang ditulis dalam surat Ibrani itu diuji imannya dengan up and down itu. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa iman itu memang satu perjalanan. Justru kalau nggak up and down, stabil gitu, itu kayak alat di rumah sakit kalau begitu aja kan berarti mati itu orang. Seperti itu gitu. Memang up and down. Pengharapan yang tadi dijelaskan itu justru ketika imannya down, sudah down benar, dan ternyata masih naik lagi. Itu dia pengharapan. Lompatannya itu sebenarnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi terima kasih, contohnya ini bagus sekali. Harus up and down, karena itu satu perjuangan. Tapi ini kan berarti waktu semuanya itu yang membuat Abraham sendiri akhirnya capek. Sudah 15 tahun di tanah asing itu, kok tetap belum ada tanda-tanda akan punya anak. Padahal dia bukan hanya punya satu istri, dia punya banyak selir, Abraham. Dan punya anak banyak. Tapi tetap tidak dari Sarah tidak ada. Sampai akhirnya Abraham mengatakan kepada hambanya kan Eliezer di Kejadian 15, ya kamu nanti yang jadi ahli waris. Malam itu juga Abraham ternyata dapat penampakan, dapat dari Allah sendiri, bukan penampakan, satu janji ketika binatang-binatang yang dipersembahkan itu dibelah, lalu akhirnya ada api lewat di situ ketika Abraham sendiri tertidur. Artinya Allah sendiri yang membuat sumpah mati gitu, dengan cara membakar habis korbannya itu. Berarti kalau tidak terlaksana, nasibnya nanti akan seperti binatang-binatang itu. Itu sumpah yang dibuat Allah sendiri. Abraham tertidur. Jadi lihat begitu lemahnya kenyataan manusiawi kita, keterbatasan kita, karena memang bisa capek. Waktu itu yang membuat kita capek. Tapi seperti tadi penutupnya yang bagus dari doa Agustinus itu, secapek-capeknya kita ada sesuatu di dalam hati kita yang membuat kita tidak jatuh dalam rutin berputar, menjual, membeli, lahir, mati, membangun, meruntuhkan. Nyataannya ada kekekalan di dalam hati kita yang mengundang kita untuk mencari istirahat kita di sana.
Saya kira di Al-Quran juga ada istilah itu yang kemudian dipakai kalau ada orang meninggal lalu dikatakan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebetulnya tinggal akhirnya dalam ketenangan Allah, gitu. Kekekalan itu. Jadi lihat, hidup kita itu terus memang up and down begitu. Sampai akhirnya kita bisa itu memang dalam Allah sendiri. Moga-moga sampai garisnya itu bukan ternyata di garis yang gelap saja, tapi ternyata di garis yang terang. Karena masuk ke dalam kehidupan kekal itu. Ya, endingnya ya, Pastor. Endingnya. Diharapkan endingnya kita pun mengalami juga seperti ending Abraham itu. Akhirnya memang keturunannya begitu banyak melalui Yakub itu ya, Pastor. Bukan hanya diharapkan, percaya itu. Percaya. Nah, kita bahkan endingnya itu lebih jauh lagi, karena Yesus mengatakan kepada Marta dan Maria yang sudah putus asa itu kan, akulah kebangkitan dan hidup. Kamu percaya? Ya sudah. Kalau percaya, ending ini meskipun tanpa dasar dan tanpa jaminan yang kita punya secara manusiawi, secara medis, secara ekonomi, secara politis, orang Katolik akan tetap melihat terang di ujung. Itu. Nah, Kristen maksudnya. Terima kasih, Pastor Ruby. Ya, Pastor, ada pertanyaan dari Pak Petrus ini, Mo. Ya. Imam Abraham akan Allah dan seorang wanita yang sudah lama sakit pada akhirnya mendapat anak pada hari tua, dan wanita mendapatkan kesembuhan. Tapi bagaimana dengan seorang yang ingin memohon dalam imannya, tapi tidak terkabulkan sampai akhir hayatnya? Begitu, Mo. Ya. Nah, apakah maksudnya itu mungkin yang dipertanyakan harapannya itu bagaimana ya? Iya. Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya juga kan. Iya, begitu, Mo. Karena benar, kalau harapannya dirumuskan dalam pengabulan apa yang dia inginkan, lalu memang dia berhenti di situ, tidak meloncat, tidak keluar sebenarnya. Tapi banyak dari pengalaman orang-orang yang mendapat mukjizat di Lourdes atau di Fatima atau di mana, sebenarnya bukan kesembuhan fisik yang mereka terima pertama-tama. Miracle of life-nya itu lebih dari sekedar sickness dan death itu. Lebih dari sekedar kematian yang mungkin mengancam. Tapi lompatan itu sebenarnya sampai ke akhirnya bisa menerima sesuatu yang itulah sebenarnya. Kadang-kadang kita pun seperti dikatakan Santo Paulus tidak tahu harus berdoa bagaimana. Roh Kudus dalam diri kita yang mengajar kita berdoa dan berharap. Nah, itu yang dikabulkan Tuhan sebenarnya. Ya. Baik, Mo. Mungkin pertanyaan tadi itu mungkin mau menggambarkan juga harapan yang tanpa dasar tadi mungkin ya, Mo. Betul sebenarnya. Bagaimana kita mengatakan bahwa harus, sekali lagi, iman dan harapan itu mainnya di dalam soal waktu gitu. Itu sebabnya kenapa kasih lebih besar, karena kasih tidak kenal waktu lagi. Kasih itu akhirnya sudah. Waktu Petrus menjawab pertanyaan Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau, titik. Itu. Sampai di titik itu kita hanya satu saat di mana ketika dirasakan sebagai satu kekekalan, kita seperti tidak mau pindah lagi dari itu. Kenyataannya tidak bisa karena kita masih hidup, masih fana gitu. Ya. Tapi kontemplasi itu kadang-kadang membuat kita masuk dalam situasi yang seperti itu. Tek gitu di mana tidak ingat waktu lagi. Karena kalau kita bilang waktu gitu ya, sekarang kita sudah rasa yang kita katakan sudah jadi yang
yang lewat gitu. Yang akan datang masih sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan terjadi, apa yang akan ada di balik pintu kita gitu. Ya kan? Hidup kita itu penuh dengan sesuatu yang di belakang dan yang di depan itu. Tapi yang sekarang, saat ini, di mana kita duduk, di mana kita bernafas, di mana kita menyentuh, itu kadang-kadang kita nggak sadar. Betul. Nah, itulah kenyataan kita. Oke, terima kasih, Romo. Mari teman-teman, masih ada yang bertanya, bisa disampaikan secara langsung. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera akhiri pertemuan kita. Sebelumnya mungkin ada pengumuman dari Ibu Ketua. Ya, terima kasih ya Romo sudah bersedia memberikan, menguatkan iman kita yang seperti Bu Lucy bilang up and down. Ya. Kalau lagi down, ya gimana ya Romo ya? Justru itu pengharapannya. Pengharapannya, berharap terus ya. Iya. Romo, ya. Terima kasih ya Romo ya. Mari kita berharap agar negara kita aman, kita sehat, ya enggak? Amin. Kita bawa dalam doa ya, negara kita Ya. lagi orang tua bilang lagi sumeng. Tahu kan sumeng? Kita berdoa tiap hari, doa pribadi supaya negara kita aman, kita semua sehat, COVID segera berlalu. Terima kasih ya sahabat-sahabat KKS yang telah setia hadir untuk mendengarkan pengajaran dari para pakar-pakar yang kita undang yang bersedia hadir di acaranya KKS. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para tim KKS yang telah bertugas. Terima kasih. Kiranya bersedia kalau dapat undangan lagi, kita tiap Rabu ada acara di KKS. Terlebih di masa pandemi ini kita berusaha memberikan mengisi acara kepada umat-umat agar dengan harapan satu, seperti Romo bilang, iman, harapan dan kasih tetap ada walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih ya sahabat-sahabat KKS. Minggu depan di jam yang sama, tanggal 16 ya, 16. Tanggal 16 ya. Ya, itu akan dibawakan Sumur Yakub oleh Pak Agus Saputra. Harap kehadiran teman-teman semua ya sahabat-sahabat KKS. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Kita foto dulu kali ya. Ya, sebelum foto saya mau sampaikan juga ini ada untuk teman-teman sekalian yang membutuhkan PPT dari pengajaran Romo Vitus malam hari ini, itu oleh admin sudah diposting di chat. Mungkin Bapak Ibu bisa di-download langsung di-save gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di chat Zoom ini. Tadi sudah diposting oleh admin. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama. Nanti kita akan doa penutup. Saya mungkin bisa minta bantuan dari Pak Suryo. Masih ada di sini Pak Suryo? Pak Suryo sudah cabut ya? Masih Pak. Ya, silakan Pak Suryo, bisa minta tolong tutup dengan doa nanti ya Pak Suryo. Ya Pak. Ya, terima kasih.
Ya, kita mau foto dulu atau doa dulu ini mau Bu Rosita? Ya, foto. Foto dulu. Foto dulu ya. Sebelum nanti peserta pada Bubar. nanti bubaran. Terima Selamat kasih. malam Bapak Ibu. Mari kita foto Filmnya bisa bersama. diaktifkan. Tolong nyalakan kameranya biar bisa lihat muka ya. Ya. Kita akan foto sebanyak 5 kali. Kali. 1, 2. Yang kedua. 1, 2. Tapi 1, 2, 3. Tapi kalau manusia itu berapa? Dan yang terakhir. Bermutasi ke arah yang lebih jelek. Kalau dia tidak. Silakan Pak Suryo. Ya Pak, terima kasih. Ya. Sahabat-sahabat semua, marilah kita menyiapkan hati untuk memanjatkan puji dan syukur doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, bahwa pada malam ini Kau telah memberikan pengarahan, pengajaran, dan pencerahan melalui Romo Vitus, agar iman kami selalu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Bapa, kami mohon, kami semua yang telah mengikuti apa yang disampaikan oleh Romo Vitus, dapat menyadari bahwa kita itu selalu punya pengharapan, walaupun kita sendiri tak tahu apa dasarnya. Hanya kepercayaan kami semua ke hadirat-Mu yang akan memberi kekuatan kepada kami untuk selalu percaya. Bapa, sebentar lagi kami akan meninggalkan acara ini. Kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami. Lindungilah dan berkatilah kami semua, agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, doakan ini kami serahkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan dalam persatuan dengan Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan melalui Romo Vitus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian beserta keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya.